Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wa salamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa jangan dari kesini deh, nanti dijatuh. Ihdinas syiratal mustaqim. Bismillah. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah. Tadi cantik ini ya, mana aja. Haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salawat silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad Sallallahu alaihi. ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam. Muhammad alaihi salam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wajib ke orang Islamnya tahu akan turunannya dan Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah. Abdullah putra Muthalib, Muthalib putranya Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putranya Kilab, Kilab putranya Murrah, Murrah putra Ka'ab, Ka'ab putranya Lu'ay, Lu'ay putranya Ghalib, Ghalib putranya Fihir, Fihir putra
Ilyas putranya Mudhar, Mudhar putranya Nizar, Nizar putranya Ma'ad, Ma'ad putranya Adnan. Yang wajib sampai ke Adnan, haram mengetahuinya. Dari Adnan sampai Adam, sebab tiada jalan sahih. Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam, Muhammad alaihi salam. Lanjut. Dan wajib mengetahuinya, turunan dari ibunya, dan Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah. Semangat. Aminah putrinya Wahab, Wahab putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Zuhra, Zuhra putranya Kilab. Jumpa lagi di bapaknya, dari Kilab turunannya. Jadi ibu dan bapaknya masih juga seturunan. Salawat salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Silakan kakak Kaila. Maaf di absen dulu. Dia minta unit. Seger. Ahmad kemana aja suka sering izin? Sekarang main FF udah dilarang, ada undang-undangnya. Sama Noval. Nah, Nopal kemana Nopal? Dapat yang galak. Dia katanya resign dulu, Dimas Pratama. resign juga. Zekrian. Polbi Ismail. Teladan, Sikrovino. resign, Nova Razak. izin, Modal Galang. teladan. Nopal Galang teladan. Raihan teladan. Raihan Rofiq. Raihan mau dipanggil 2 kali ya? Silakan dibuka fikihnya, kita tambah belajar lagi fikih. Ya udah dedenya makannya geser dulu, maaf, biar Umi enggak nanti tumpah ke sini hari itu. Hewan yang tidak dimuliakan oleh syara. Jangan hewan, makhluk. Makhluk yang tidak dimuliakan oleh syara. Makhluk yang tidak dimuliakan oleh syara. Ada 6. Makhluk yang tidak dimuliakan oleh syara ada 6. Sudah? Siap, semangat ya, semangat. Adapun makhluk yang tidak dimuliakan, adapun makhluk yang tidak dimuliakan,
Sudah? Bil barkah bareng dulu. Adapun makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya, yang juga disebut dengan hukum syara, semuanya ada 6 golongannya. Lanjut, semangat. Pertama, orang yang meninggalkan sholatnya. Pertama, orang yang meninggalkan sholatnya. 5 waktu ataupun sebagiannya. 5 waktu ataupun sebagiannya. Umi ulang lagi. Pertama, orang yang meninggalkan sholatnya. 5 waktu ataupun sebagiannya. Udah? Udah? Yang kedua, orang yang berzinah muhson. Yang kedua, orang yang berzina muhson. Muhson muhchin, muhson, muhson shon, muhson, pakai son, tulisnya jadi sh. Orang yang Berzina, zina muhson. Yang kedua, orang yang berzina muhson, yaitu orang yang sudah yaitu orang yang sudah menikahnya. Yaitu orang yang sudah menikahnya. Yo, sama-sama baca bil berkah. Pertama, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ataupun sebagiannya. Yang kedua, orang yang berzina muhson, yaitu orang yang sudah menikahnya. Lanjut. Syarat muhson ada 4 semuanya. Syarat muhson ada 4 semuanya. Syarat muhson ada 4 semuanya. Baligh, berakal, dan juga merdekanya. Baligh, berakal, dan juga merdekanya. Balik, berakal, dan juga merdekanya. Sudah merasakan jima yang halalnya. Awas, bedakan jinah dan jima ya. Ini mah jima, jima. Yang di atas mah zina, zina. Apa bedanya? Kalau zina berhubungan badan dengan bukan pasangan, haram hukumnya. Apa? Siapa? Oh iya Mi, mau ke saya? Rizky, oh Rizky, maaf Gina haid nggak? Rizky dipanggil Umi mau les gitu. Salim dulu ke Pak Ustad. apaan? Balik berakal dan juga Salim dulu ke Pak Ustad gitu. Syarat muhson
muson, udah kan? Sudah merasakan jima yang halalnya, udah. Bila tidak begitu bukan musonnya. Yang sudah. Sebelumnya Yang sudah. Oke, ulang lagi, tunggu. Syarat muson ada 4 semuanya, balik berakal dan juga merdekanya. Sudah? Sudah merasakan jima yang halalnya, jima ya, JIMA. Nanti kalian tulis jima berhubungan badan yang halal, yaitu dengan pasangan yang sah. Zina berhubungan badan yang haram. Nah, jadi antara jima dan zina itu beda. Nah, ini harus dipelajari karena ini fikih ya. Bila tidak begitu bukan muhsonnya. Bila tidak begitu bukan muhsonnya. Biar nih, Dek. Waalaikumsalam. Biar nih, alhamdulillah. Ini. begitu bukan musonnya. Udah. Ayo bil barkah baca dulu. Syarat muson ada 4 semuanya, balik berakal dan juga merdekanya. Sudah merasakan jima yang halalnya, bila tidak begitu bukan musonnya. Semangat, 2 bait lagi. Jangan waduh. Alhamdulillah. Harusnya begitu dong, kalau nambah ilmu itu alhamdulillah. Kalau waduh itu gini. Contoh ini Umi kasih. Contoh, Ahmad mau ngaji ternyata kegoda sama main FF. Nah, itu baru waduh gitu. Setelah waduh astagfirullahaladzim. Kalau nambah ilmu alhamdulillah. Yang ketiga yaitu orang yang murtad. Yang ketiga yaitu orang yang murtad. Yang ketiga yaitu orang yang murtad, yang keluar dari agama Islamnya. Yang keluar dari agama Islamnya. Sudah? Murtad fi'li ataupun murtad i'tiqad. Murtad fi'li ataupun murtad i'tiqad. Murtad fi'li ataupun murtad i'tiqad. I'tiqad pakai kop, pakai dal, i'tiqad. Kalau Indonesianya itikad. Kalian ini. Itikad baik, itikad buruk itu itikad kalau dalam bahasa Arab atau kitabnya. Ataupun juga murtadin. Apa? Ataupun juga murtadi dalam kaulnya. Dengar bentar Umi, biar kalian paham. Tadi itikad itu itikad ya, biar kalian langsung paham aja bahasa Indonesia. Atau juga murtadi dalam ucapannya, gitu aja. Atau juga murtadi dalam ucapannya. Sebenarnya kaul, tapi kaul kan bahasa Arab, biar kalian paham. Jadi Umi ganti dengan ucapan. Atau juga murtad di dalam ucapannya. Habiskan, semangat. Yang keempat yaitu kafir harobi. Kolbi dan Ahmad jangan ngobrol. Yang keempat yaitu kafir harobi.
Harobi, H-A-R-O-B-I, Harobi. Kafir yang memusuhi orang Islamnya. Yang kelima yaitu anjing yang galak. Yang kelima yaitu anjing yang galak. Gak usah diikutin deh, ini kan lagi ngaji. Yang keenam babi walaupun tak galak. Ini bukan jorok ya, ini memang dijelaskan. Namanya lagi menjelaskan hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Yang keenam BABI walaupun tak galak. Jadi diam atuh nanti kesini. Alah kamu diulang-ulang terus. Pasif itu sengaja. Yang keenam babi walaupun tak galak. Dai bibah ikat rambutnya betulin biar nggak rudet. Dengarkan, perhatikan, dengarkan. Malam ini kita mengaji lagi ilmu fikih. Dan malam ini kita belajar tentang makhluk Allah yang tidak dimuliakan oleh syarak, oleh agama Islam. Lalu kalian bertanya, kalau diciptakan gak dimuliakan, kenapa harus diciptakan? Ya terserah Allah dong. Kalau Allah mau menghendaki, kita harus manut, jangan suka ikut ngatur Allah. Contoh, lalat. Kalau menurut logika kita, lalat ada manfaatnya enggak? Enggak ada, malah ngotorin, nyebarin bakteri. Tapi menurut Allah ada manfaatnya. Di antaranya apa? Jadi ada pabrik obat lalat, jadi juragannya gara-gara lalat. Coba kalau nggak ada lalat, nggak ada juragan pabrik lalat. Semua yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Apa? Sama, menurut kita tikus mengganggu nggak? Menjijikan nggak? Menjijikan, apalagi pagi-pagi kalau nyapu, masya Allah semerbak wanginya tikus. Tapi kan kita tidak bisa milih, itu kehendak Allah. Allah mau nyiptain tikus, jadi ada juragan bos obat tikus, ada juragan bos racun tikus, ada juragan bos perangkap tikus, jadi kaya raya gara-gara ngurusin tikus. Betul nggak? Nah, sama dengan halnya ini 6 makhluk yang tidak dimuliakan oleh syarak, oleh Allah dan Rasulnya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kita pelajari agar kita terhindar tidak seperti yang dijelaskan. Nopal lagi ngaji, apalagi nongkrong, duduk rapi naik. Ya Allah ya Rabbana. Nanti kalau dijelaskan alama katanya apa coba? Alama raya lagi. Dengerin. Semua makhluk yang tidak dimuliakan oleh syara ada 6. Yang pertama yaitu orang yang sengaja meninggalkan sholat. Bahkan ada keterangan orang yang tidak sholat lebih hina dari buk. Apa itu? Anjing aja ada yang menjadi ahli surga. Anjing ashabul kahfi itu nanti ada di surga loh, padahal anjing kan. Sedangkan keberadaannya aja najis, kita kena, kalau kita basah dia kering, atau kita kering dia basah, jadi najis mugola dong, najis paling berat. Membersihkannya pun harus ekstra 7 kali, salah satunya pakai pasir atau pakai tanah. Kolbi diem. Ahmad sudah taubatan nasuha, Kolbi malah. Orang yang meninggalkan sholat kedudukannya tidak dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Naudzubillahi min. Jadi kalian jangan merasa handsome, jangan merasa glowing, jangan merasa cantik, jangan merasa keren kalau hidup di dunia masih berani meninggalkan sholat. Karena di hadapan Allah dan Rasulnya kalian bukan apa-apa. Karena tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu untuk menyembah Allah, untuk sholat. Kalau sholat aja nggak mau ngapain? Betul tidak? Bagaimana Umi meninggalkan sholatnya tidak 5 waktu, hanya 1, 2 atau 3 waktu? Sama saja. Orang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'annya
Menyembah Allah, sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu berapa waktu? 5 waktu. Kalian korupsi, duhur enggak, males, capek di sekolah, asar baru pulang, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Itu kerjaan siapa? Bang Ahmad bukan? Bukan dong, namanya aja Ahmad. Ahmad itu nama Rasulullah, berarti akhlaknya pun insya Allah mengikuti akhlak mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Lalu yang kedua, siapa yang tidak dimuliakan oleh syara? Orang yang zina muhson. Zina muhson itu orang yang pernah menikah dan sudah melakukan hubungan badan yang halal. Ya pasti kalau udah menikah udah sah di hadapan penghulu, di kacamata agama berarti udah sah berhubungan badan. Lalu naudzubillah dia malah selingkuh. Ini kalian jangan bilang jorok. Umi kok jorok? Bukan jorok, kalau fikih memang harus jelas. Ini itu selingkuh. Zina. Ini dia gara-gara selingkuh gitu ya. Berhubungan badan lagi dengan orang lain. Jadi zina muson, orang yang zina muson tidak dimuliakan oleh syara, terhina di hadapan Allah. Apalagi yang tidak punya ibaratnya gini, kalau zina muson orang ini pernah nikah. Contoh Raihan nikah dengan Pebi, contoh ya. Contoh biar Umi gampang. Diaminkan. Ini amin cemburu atau amin semangat? Semangat, amin. Oh gitu. Contoh ya. Kan nama Raihan banyak di dunia ini, bukan Raihan ini aja. Nama Pebi juga di dunia ini banyak. Raihan sama Pebi menikah, contoh. Karena Piki harus kasih contoh biar kalian paham. Lalu di tengah udah nikah kan? Kalau udah nikah berhubungan badan seperti biasa. Lalu entah Pebinya, entah Raihannya selingkuh. Raihan selingkuh sama wanita lain. Pebi. Ahmad, kamu jangan mendalami peran. Ini kan hanya contoh. Nanti selingkuhnya jangan sama kamu, jangan-jangan. Umi nyontohin bukan Raihan ini, bukan Pebi ini, bukan. Raihan ini baik, soleh, setia. Pebi ini baik, solihah, setia. Lalu Raihan selingkuh sama perempuan lain. Pebi selingkuh juga sama laki-laki lain dan naudzubillah berhubungan badan. Nah itu namanya zina muson. Jadi pernah hubungan badan dengan pasangan halal, tapi dia naudzubillah malah berhubungan badan lagi dengan yang tidak halal. Itu namanya zina muson. Dan itu hukumannya kalau mau ikut syariat Islam dilempari batu sampai meninggal, baru kiparatnya itu diampuni oleh Allah. Naudzubillahimin dzalik. Betapa besarnya dosa zina. Apa? Kalau zina goer muson. Zina goer muson belum pernah berhubungan badan dengan yang halal. Naudzubillah, kan zaman sekarang nih, makanya hati-hati kalian kalau main HP ini. Umi juga baru tahu katanya ada aplikasi-aplikasi yang cari cewek-cewek yang nggak bener gitu ya. Nah itu kamu tahu, kok kamu tahu? Jangan dengerin zaman sekarang dengerin. Ini kita sharing aja ya. Umi anggap kalian anak Umi karena Naila pun umurnya nggak beda dengan kalian ya. Pokoknya bijak-bijaklah memainkan media sosial. Sekarang di Facebook aja kadang entah di hacker entah apa. Umi buka YouTube, buka Facebooknya Naila, rupanya di hacker. Jadi videonya video yang naudzubillahi min dzalik. Ya kalian jangan klik, langsung blokir. Ini malah diklik. Apa itu? Oh, jangan sok-sokan. Nah, jadi tidak boleh. Jadi antara bedanya zina muson dan zina goer muson, zina muson tidak dimuliakan, apalagi zina goer muson, terhina di hadapan Allah dan Rasulullah. Naudzubillahi min. Zina muson adalah orang yang pernah berhubungan badan dengan pasangan halal. Zina goer muson orang yang berhubungan badan dan tidak pernah melakukan hubungan badan secara halal dengan pasangannya. Itu bedanya. Nah ini dua-duanya tidak dimuliakan oleh syara. Apa syaratnya zina muson? Pertama dia balik, kedua berakal, ketiga merdeka,
keempat, sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pasangan yang halal alias sudah menikah, baik menikah siri atau menikah di kantor urusan agama dengan resmi. Maka kalau tidak ada syarat yang empat, namanya zina goer muhson. Yang ketiga, makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya adalah orang yang murtad. Kalau lebih dari tadi tuker-tuker terus topi, kenapa? Itu sebenarnya topi siapa? Kok ditukar-tuker? Emang sama setnya? Orang yang murtad, naudzubillahi min dzalik, tidak dimuliakan oleh syara. Murtadnya keluar dari agama Islam baik oleh ucapan, oleh pekerjaan atau oleh hati itikad, keyakinan. Contoh, naudzubillahi min dzalik, ini hanya contoh. Sebenarnya Allah itu duduk di mana ya? Itu nggak boleh. Nanti jadi murtad, namanya kafir mujasimah, tidak boleh. Apalagi kalian sudah ngaji tauhid ya, harus meyakinkan bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jangan membayangkan Allah gimana, karena Allah bukan makhluk. Allah itu satu-satunya, bukan sama kayak satunya manusia. Satunya manusia terdiri dari berbagai macam anggota tubuh. Allah itu tidak bertubuh karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai makhluknya karena Allah itu khaliq, yang diciptakannya makhluk. Jadi hati-hati, tidak boleh murtad ucapan, murtad itikad, murtad pekerjaan. Apa di antara murtad pekerjaan? Di antaranya sengaja memasuki gereja. Tidak ada alasan yang mengharuskan masuk ke gereja, itu tidak boleh. Sengaja ini mak sosokan mau selfie di gereja, itu tidak boleh, langsung murtad seketika. Yang keempat, yang tidak dimuliakan oleh syara adalah kafir harobi. Debibah jangan di sini dong, itu mengganggu. Kafir harobi itu seperti Israel. Ini Umi nanti di banned nih TikToknya kalau bilang Israel. Israel, tahu ya? Biar TikTok Umi tidak di hack, tidak di blacklist. Yang keempat, yang tidak dimuliakan oleh syara, oleh Allah dan Rasulnya adalah kafir yang memerangi agama Islam. Ya siapa lagi di dunia ini kecuali siapa? Si Israel. Udah salah pun tidak merasa salah. Raja playing victim yaitu si Israel. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang kelima, hewan yang tidak dimuliakan oleh syara adalah guguk yang galak. Jadi kalau guguknya dipelihara untuk menjaga tuannya, rumahnya bagus, karena suka ada maling, maka dia mempunyai guguk untuk menjaga keamanan, maka itu boleh. Tapi kalau sengaja memelihara tapi galak, kalau nggak ada orang kenal digigitnya, maka itu hewan itu tidak dimuliakan oleh syara. Yang keenam, hewan yang tidak dimuliakan oleh syara adalah B2. Meskipun dia tidak galak, mau tidak, B2 itu tidak dimuliakan oleh syara. Jadi jangan pernah ada pernyataan begini, kenapa diciptakan kalau memang untuk dihinakan? Terserah Allah lah, Allah yang berkehendak. Kita pokoknya ngaji, kalau kita tahu ini benar, kita ikuti, kalau tahu ini salah, kita hindari. Itulah pentingnya mengaji. Mengaji itu adalah benteng diri agar kita tidak kebablasan. Mengaji itu adalah freezer, karena kita manusia biasa, tukang salah, sering emosi, sering khilaf, sering salah. Dengan mengaji agar yang salah diingatkan, yang benar dipertahankan. Paham tidak? Coba sebutkan hewan yang tidak dimuliakan oleh syara. Ada berapa? 6. Siapa yang bilang 2? Astagfirullah. Baru aja belum kering bibir Umi menjelaskan. Ada berapa? 6. Sebutkan 1. Kamu ingetnya yang itu aja, itu mah 5, 6. 1. Orang yang meninggalkan sholat
5 anjing galak, 6 babi. Perempuan laki-laki saja. Kalau nggak hafal nggak boleh pulang. Oke, siap. Sok cepet. Oh, oke gas. 1 2 3. Enggak, dengan judulnya. Makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Oleh syara, iya. Oleh syara itu oleh Allah dan oleh Rasulullah. Satu orang yang meninggalkan sholat, 2 orang berzina, muson, 3 kafir, hadis, 4 Murtad dulu. Dia murtad ya. Katanya oke gas. Ulang. Terus nadanya yang enak dong. Ih, nggak ada seni kalian mah. Tuh 2 3. Makhluk yang tidak dimuliakan oleh syara ada 6. 1 yang meninggalkan sholat, 2 3 murtad, 4 kafir harobi, 5 anjing galak, 6 giliran babi aja besar suaranya. Ini lagi ngaji ya, jadi tidak main-main ya. Tuh 2 3. Makhluk yang tidak dimuliakan oleh syara ada 6. 1 yang meninggalkan sholat, 2 zina muhson, 3 murtad, 4 kafir harobi, 5 anjing galak, 6 babi. Bersama-sama semangat. Sama-sama bareng. 3 Sebutkan kalian satunya, ini yang ini. Tuh 2 3. 1 yang meninggalkan sholat, 2 3 3 4 kafir harobi, 5 anjing galak, 6 babi. 1 bener. Tuh 2 3. Hewan yang tidak dimuliakan oleh syara ada 6. 1 meninggalkan sholat, 2 kamu dari tadi anjing galak. muson, 3 murtad, 4 harobi, 5 anjing galak, 6 babi. Ahmad, kenapa kamu yang diingat itu aja? Oh, main-main. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi